belajar mengajar kembali dengan kelas 6. Tetapi sebelum itu, guru boleh minta kesediaan satu orang yang berdoa. Baik, kita kelas silakan. Cepat ke kelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas. Oke. Sebelum mulai, guru mau cek kesiapan anak-anak semua dulu. Buku silakan diambil, pena. Alat tulis silakan disiapkan di atas meja. Ya. Buku tulis, kipas. Mangga itu siapa? Mangga itu siapa nih? Sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu sudah, sekarang Bapak Guru minta. Sudah? Semua sudah? Sabar. Semuanya Bapak Guru mau cek kehadiran dulu. Dengar nama? Hari ini tanggal 14. Wislet, Lovely, Asiles, Putra, Priscilia, Vanessa, Julian, Edi, Paulus. Siapa ini siapa? Ini siapa? Ini apa? Ini lalu ini siapa? Vivi, Erson, Simon, Moret, Tania, Elena, Ani. Jesse, Ode, oh hadir Ji, Joli, Ode, bapak mama kan jadi Ode, bapak mama kan Indah, Evinus, Siren, Valeri, Irina, Joy, Ahmad, Maila Vini, Eno, Esau, Hemi, Naila. Halo Naila. Ria. Halo Ria. Yuni. Angga. Teman-teman. Jen. Gilbert. Sekarang, Guru mau semua stop. Stop melakukan seluruh aktivitas. Bukan berarti berdoa juga menambah. Lalu sudah begini lalu berdoa. Stop. Semua tangan di atas meja. Di atas meja. Sorry. Tangan di atas paha. Tangan di atas paha. Duduk yang tegak. Duduk tegak. Sudah? Duduk tegak. Ini si bongkok. Dia teman juga. Duduk tegak. Dalam hitungan ketiga, tarik nafas lewat hidung. Buang lagi, sabar dulu. Dalam hitungan ketiga, tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tania,
Apa yang rasa? Rasa bagaimana? Apa yang rasa? Apa yang dirasakan? Biasa saja. Ada yang mau sampaikan apa yang dirasakan ketika tadi sebelum melakukan kegiatan ini, kemudian setelah lakukan, ada yang mau sampaikan sesuatu? Lebih tenang. Ini juga lebih tenang. Ada lagi yang begitu? Siapa yang kore-kore berarti dia tenang. Dia tenang dan dulu, kan? Mister. Nah, jadi semua pertama untuk ini dulu. Jadi sebenarnya itu apa? Itu cara supaya lebih tenang. Senang. Sekarang begini. Sekarang kalau senang ada marah-marah, tau? Marah-marah ada. Pernahkah ada orang bilang kata, coba tarik nafas, buang, sabar, tarik nafas, buang. Percaya atau tidak percaya pasti lebih tenang. Coba satu orang marah kalau begini. Coba marah. Tapi mungkin berani juga dong. Oke, lanjut. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berikutnya yaitu kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Sistem saraf. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sistem saraf. Bukan, sebelumnya sistem gerak. Sistem gerak. Sistem gerak ada apa saja? Ada sendi, otot dan rangka. Ataukah mau bolak-balik dia juga terserah. Kayak jual di res aku laku atau bolak-balik itu jadi masalah. Yang penting dia komponennya jelas dan lengkap. Ada otot, sendi dan rangka. Ternyata ada salah satu sistem juga yang bisa menggerakkan tubuh kita. Sistem yang membantu menggerakkan bukan cuma otot dan sendi, tapi ada juga salah satu sistem. Sebelum menjawab pertanyaan ini, sabar. Ada dua pertanyaan. Bapak Guru minta di maju. Maju cepat sini. Kamu ini ada kasus sini cepat. Maju sini. Cepat sini. Ini sama punya pena. Sini. Tangan begini. Tangan sebelah, balik sana. Tangan begini, tangan begini. Aku mau pelecehan dulu. Bukan yang serah, kebal biasa. Kulit kebal ini mau. Kamu yang kesasar ya? Panas. Dirasa? Rasa panas. Berdiri di situ. Sekarang dari aktivitas tadi ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Nah, bisa lihat loh. Kelihatan kan? Oke, biasa saja. Siapa itu? Nomor 1. Mengapa tangan ini mengindar ketika merasakan bahaya? Dalam hal ini panas. Karena Jin bilang otot pemerintah. Ada lagi? Angkat tangan. Mau coba angkat tangan. Ada lagi? Tania? Tidak. Chelsea? Lagi-lagi? Tuli. Kenapa tadi ini merasa? Tadi ini menghindar kan tangannya? Iya. Menghindar. Kenapa ini? Coba kabur tadi ini. Karena panas. Kalau panas pasti tangan boleh melepuh. Kan bahaya toh. Kalau tangan melepuh luka sakit atau tidak kelas 6? Sakit toh. Sekarang waktu mau pakai satu tangan. Kalau dia tidak rasa sakit berarti potong mau guru jari. Cepat. Sabar tangan. Yang sakit cepat. Tangan cepat. Oke, terima kasih. Dulu. Pertanyaan yang kedua. Ini kan merasakan bahaya. Pertanyaan kedua, siapa yang memerintah? Otak. Betul otak? Iya kan? Iya. Bukan hati yang memerintah? Bukan kaki yang memerintah? Bukan mulut yang memerintah?
Ya tahu bukan mulut toh. Tadi kan ini suara tidak keluar, artinya bukan mulut. Bukan mulut. Dia gerakan tiba-tiba. Kalau gerakan tiba-tiba namanya apa? Panas. Yang biasa ketemu lakukan tiba-tiba tuh, tiba-tiba menghindar. Serentak. Kata lain serentak. Cepat. Gerakan Refleks. refleks. Toh? Itu kan tiba-tiba di bawah alam sadar. Tiba-tiba begini sudah menghindar. Bola datang begini kan menghindar terus mungkin bola datang begini nggak bola lalu. Oh, kan tidak mungkin. Ini pertanyaannya. Jadi ada sistem saraf. Pusat sistem saraf itu apa? Pusat. Sumber tulang belakang dan otak. Jadi sumber tulang belakang ini nanti dia menerima rangsangan. Kira-kira ada bahaya apa nih? Lalu dia kirim di otak. Otak dia analisis cepat-cepat dia kirim balik lalu ketemu buat yang namanya gerakan menghindar. Lewat kegiatan tadi tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik siapa? Kalian toh peserta didik, siswa toh? Siswa dapat menganalisis sistem saraf yang mengendalikan tubuh manusia dengan tepat. Jadi ini yang akan ketemu capai bersama hari ini. Nah, sebelum masuk di aktivitas, kita perlu ketahui dulu apa itu sistem saraf. Sistem saraf, satu orang bisa presidennya baca? Yes, suara kuat. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah bagaimana menghasilkan aktivitas seperti berjalan, menyelam, merespons keadaan darurat dan mengingat. Ini jelas kok kan? Sistem saraf itu dia bisa apa? Mengontrol seluruh aktivitas, mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan artinya apa? Dia saling bekerja sama supaya tubuh itu bisa berjalan, berbicara, menelan, berpikir, bahkan seperti merespon keadaan darurat, sama seperti Edi tadi. Itu kan darurat tuh panas. Jadi tiba-tiba dia begini. Nah, biar jauh mulai depan kita bakar saja. Dan mengingat. Jadi sistem saraf itu sangat penting untuk tubuh manusia. Ini bagian-bagian sistem saraf. Ada sistem saraf yang di atas dulu, sistem saraf pusat dan sistem saraf. Jadi kalau berbicara tentang sistem saraf terbagi atas dua. Ada sistem saraf pusat yang warna kuning ini sistem saraf otak. Sistem saraf pusat. Yang ini dia namanya sumsum tulang. Kemudian sampai di sini dia tersambung dengan yang namanya Otak. bagus sekali, begitu. Kemudian sistem saraf ditandai dengan warna kelas 6. Sistem saraf depan ditandai dengan warna samar-samar kan? Iya. Tidak apa-apa, yang penting tahu. Di sini yang warna ungu yang mana? Yang ini toh? Ini sistem saraf terbagi di seluruh tubuh nih. Jadi ketika ada rangsangan, maka yang ini dia menerima sinyal. Ini, tulang belakang ini. Dia antar ke otak antar balik ke ini semua ini. Makanya tubuh bisa menghindar, melakukan kegiatan, berjalan, apalagi berbicara, apalagi menendang bola dan lain sebagainya. Itu sistem saraf yang bekerja. Ini sistem saraf pusat. Tadi aku sudah jelaskan ya, cukup jelas. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi, otak-otak dengan organ di bagian kepala dan tubuh bagian atas. Sedangkan saraf spinal menghubungkan otak dengan bagian tubuh bawah kepala. Jadi yang ini saraf kranial, ini kelas 6. Ini saraf kranial.
Karena lihat, ini kan dia terhubung dengan otak sendiri, kan? Dia bilang begini, saraf kranial menghubungkan otak-otak dengan organ di kepala dan tubuh bagian kemudian yang saraf spinal ini dia menghubungkan sampai dari sini sampai sini. Semua. Sudah? Jelas? Saraf kurang pusing dulu biar. Lanjut. Nah, setelah mengetahui sedikit tentang sistem saraf, sekarang kelas 6 tolong amati video ini. Amati video ini kemudian catat beberapa informasi. Catat beberapa informasi. Apa yang diketahui nanti Pak Guru tanya secara acak. Pak Guru tanya secara acak. Silakan. Oke, sudah? Sudah diamati videonya dengan baik? Sudah dapat beberapa informasi? Sudah dapat? Sekarang mau bertanya. Adakah yang bisa sampaikan informasi apa yang diambil dari video itu? Sini? Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf detik. Tentang ini. Ben, apa yang didapatkan dari video? Beren belum? Masih memikirkan? Menontonnya? Silakan. Terus kuat menontonnya. Sistem saraf bekerja untuk mengirimkan sebentar mana? Bekerja untuk mengirimkan pesan yang tepat dan benar. Tepuk tangan kalau beliau untuknya. Sudah. Selanjutnya, pesan mengirim pesan melalui sel-sel. Tepuk tangan lagi untuk Maya. Lagi. Terakhir. Apa yang didapat? Joli? Dari video diaman tidak ada satupun informasi yang didapatkan. Tubuh, saraf somatik itu apa? Saraf oke.
Oke, kalau kata lugu saraf somatik saja. Lalu Pak Guru berjelas. Ada saraf somatik dan saraf otonom. Otonom dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Satu lagi untuk tutup terakhir. Itu sebentar, kasih kesempatan teman-teman lain. Kalau ada yang mau disampaikan baru. Tidak ada lagi? Tidak? Tidak ada? Kalau begitu silakan. Fungsi sistem saraf mengatur organ tubuh agar bekerja dengan selaras. Tahu kalimat selaras? Selaras? Apa selaras? Selaras? Laras. Selaras. Sejalan. Sudah? Itu selaras. Jadi saling bekerja sama untuk sejalan, selaras. Kemudian sekarang tadi sudah amati, Pak Guru juga sudah jelaskan, dan di video tadi juga sudah menjelaskan lebih dalam tentang sistem saraf. Pak Guru harap semuanya sudah paham, walaupun masih sedikit. Sekarang ada aktivitas yang akan kita lakukan di dalam kelompok. Kelompoknya yang tadi kita sudah posisikan saja. Kelompok satu batas mana? Kelompok satu batas sampai itu. Kelompok dua dari sini sampai. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok satu dan dua maju. Kelompok satu dan dua maju, langsung bikin panjang di baris. Begitu saja, nanti orang tiga yang empat saja maju ya. Soalnya kalau empat kelompok orang nanti. Siap. Buatlah satu garis memanjang. Nah, ini sudah dibuat ini. Kemudian orang paling belakang akan menepuk bahu orang di depannya, orang paling belakang. Tunggu. Kemudian orang yang ditepuk harus segera menepuk bahu orang yang di depannya lagi. Begitu sampai di depan. Pas terasa kalau sudah ditepuk bahunya langsung angkat tangan. Sudah? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Esau? Ada yang mau ditanyakan? Sudah lagi? Dalam hitungan ketiga, 1. Kita uji coba dulu, uji coba. 1, 2, 3. Nah, itu. Kelompok mana sampai lebih cepat? Kelompok? Itu dicoba. Kaget. Tahan ulang. 1, 2, 3. Oh, sama. Kalau kedua, tepuk tangan kedua. Yang kelompoknya sudah, silakan diam dulu. Kelompok 3 dan 3 yang mana? 3, 4. Oke, tangan.
Dalam hitungan ketiga sudah tahu arahannya toh? Sudah tahu arahannya? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Oh, mereka tahu kalau kan nanti kalah. 1, 2, 3. Satu, mana saya kaget? Kalau kaget toh, mau sakit kepala sudah mau. Satu, dua, satu. Oke, berarti kelompok. Satu, dua. Baris yang baik, jangan begitu. Nah, begitu. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Sampai yang mencepat terutama kalau tiga. Empat kali, 5 kali, 2 kali. Begitu. Tapi kalau kemana? Begitu. Nah, sekarang saya belum diskusi kelompok ini. Aku bertanya kira-kira aktivitas yang tadi menggambarkan apa? Menggambarkan sistem saraf B. Katanya sistem saraf bekerja terutama bukan. Nah, cara bekerjanya bagaimana tadi? Memukul bau? Ada lagi? Memberikan reaksi. Memberikan reaksi, orang di depan kaget jadi tutup, orang di depannya lagi tahu. Terus ataukah orang di depan sakit jadi tutup depan sudah sakit deh. Pokoknya tadi bisa menyerah itu. Terus apa lagi? Tidak lagi. Kalau itu saya harus menjelaskan. Ini kenapa tiga orang ini? 3 orang dari majus. Ya, lihat. Nah inilah perhatikan. Sebenarnya aktivitas tadi menggambarkan cara kerja sistem saraf. Jadi barisan itu menunjukkan jaringan saraf dalam tubuh kita. Lalu orang yang belakang itu dia tepuk itu namanya rangsangan. Kayak tadi rangsangan yang tadi memburu bakar itu panas api itu adalah rangsangan. Kalau kegiatan tadi orang yang belakang itu adalah rangsangan. Orang tepuk dia tepuk itu. Kemudian orang depannya lagi tepuk orang terakhir yang di depan itu adalah orang otak. Kemudian otak memberi perintah angkat tangan. Jelas? Sekarang mau bertanya lagi, kira-kira kalau ada yang terlambat menepuk bagaimana? Hah? Iya, memang kalah. Tapi kalau dalam cara kerja sistem saraf bagaimana? Kalau ada yang terlambat menepuk, nanti telah sistem saraf tidak akan berjalan. Dia sampai lambat ataukah bisa tidak berjalan sama sekali. Makanya kamu lihat kalau orang lelet, tahu lelet, lemot, tahu lemot, dia tahu lemot lagi lambat, tahu lambat, sistem sarafnya tidak bekerja dengan baik. Misalnya ada orang toh, ada bola yang datang cepat. Yang satu di depan ini dia menghindar dengan cepat.
Terus yang satu sebelah kiri, depan maksudnya di kanan ini dia menghindar dengan cepat. Terus yang kiri ini dia lambat, makanya bola kenal dia punya muka. Di kiri dia punya sistem saraf bekerja dengan lambat, tidak menyampaikan informasi dengan cepat. Makanya tadi ada kelompok yang tangannya diangkat terlambat. Bahkan tadi sampai kaki di situ tuh. Betul itu? Kaki. Sudah jelas? Kalau begitu, sekarang ada dua pertanyaan yang harus dijawab dalam setiap kelompok. Bisa lihat kan pertanyaannya? Yang di sebelah diskusikan. Kelompok 4, kelompok 3, 2, kelompok 2 sama dari mana? 4, 3, 2, 1. Silakan itu nanti jawab saya 1. Jawabannya apa? 2, jawabannya apa? Yang kayak tadi buat kayak contoh tadi misalnya di orang belakang kan itu rangsangan, yang tepuk itu kan rangsangan. Lalu saraf itu adalah barisan. Kemudian otak adalah orang yang di depan. Perintahnya angkat tangan, perintah untuk mengangkat tangan, lalu gerakannya angkat tangan. Buat satu aktivitas yang sama dengan itu, tapi tidak boleh sama dengan yang itu. Paham? Hah? Hah? Orang tes besar. Kesepakatan waktu berapa menit? 5 menit? Pertanyaannya sudah dihafal kan? Kamu buat waktu di sini. 5 menit betul? 7 menit? 10 berarti sekarang di sini sudah 30 berarti betul masuk ke 40 berarti sudah cukup. Kamu buat waktu di sini atau kamu ada pertanyaan? Kalau sana, kamu buat waktu lalu lihat di layar atau lihat pertanyaan saja tidak buat waktu lagi. Begitu saja. Ini kamu buat waktu dari sini 10 menit, sepakat. 10 menit selesai. Diskusi baku bantu. Ya. Nomor 2 itu misalnya ukur baca di sini ya. Rangsangannya itu rangsangan saraf otak berita gerakan. Nah, misalnya rangsangannya tadi waktu kasih tiga dari tadi saja. Rangsangannya itu adalah tepuk bahu. Tepuk bahu itu rangsangan. Kemudian sarafnya itu adalah barisan.
Warisan. Otak adalah orang terakhir atau orang depan. Orang terakhir atau depan. Kemudian perintahnya, perintah mengangkat tangan. Lalu gerakannya tetap mengangkat kaki. Sudah? Buat kayak begini, tapi aktivitasnya tidak boleh sama. Ini tidak boleh sama. Misalnya apa? Refleks, bola datang. Refleks lagi. Tangan kenal, panci panas. Refleks lagi. Nyamuk gigit kan? Kan banyak kok. Silakan dengan diskusi dengan teman-teman, jangan berpikir sendiri nanti susah. Kira-kira apa? Tahu gerakan refleks, Ren? Ren, gerakan refleks tahu? Gerakan tiba-tiba tahu? Gerakan tiba-tiba kan semua pernah lalu itu. Semua pernah alami itu. Kelompok satu di mana? Pertanyaan pertama sudah? Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika ada satu anak dalam barisan yang lambat berespon? Tadi kan kita sudah paham juga jadi pakai bahasa sehari-hari, pakai bahasa sendiri. Pertanyaan kedua itu nggak paham. Apa yang terjadi jika ada satu anak dalam barisan yang tadi lambat berespon? Kelompok empat. Pertanyaan pertama sudah? Sudah? Pertanyaan kedua sudah? Pertanyaan pertama sudah? Pertanyaan pertama, kedua. Sudah? Sudah? Aku lihat waktu dulu. Oke, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Harus bertanggung jawab dengan kesepakatan karena sama-sama sudah sepakat 10 menit ya 10 menit. Pakai aktivitas sehari-hari saja yang biasa kita lakukan, biasa kita alami.
presentasi, tapi kelompoknya diacak. Jadi semua harus siap. Cuma 2 kelompok yang presentasi, tapi kelompoknya diacak. Jadi semua kelompok harus siap. Kelompok 2. Mari kita acak bersama dengan Pak Spin ini kelompok berapa yang presentasi di depan. Jadi kelompok yang presentasi di depan, nanti kelompok yang lain menanggapi. Oh, Bapak Guru, menurut saya kelompok ini masih salah karena begini-begini. Jadi silakan disampaikan. Atau kamu bertanya juga boleh. Maksudnya bagaimana saya belum paham apa yang disampaikan oleh kelompok yang di depan. Jadi saya mau bertanya begini. Silakan. Cuma 2 kelompok yang presentasi. 1, 2, 3. Silakan, 2 orang saja yang di depan. Di sini ya. Silakan yang satu buka, yang satu baca materi ini. Mengarah ke depan, mengarah ke teman dong. Satu di sini, satu di sini. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Perhatikan yang kelompok yang lain. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Dia mau dengar. Siap gerak. Dengar yang lain, kelompok yang lain. Dengar, ulang suara yang besar supaya kelompok yang mendengar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Tepuk tangan dulu. Ya, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok nanti kalau habis presentasi, langsung kasih kesempatan. Mungkin presentasi dari kami, apakah ada tanggapan dari teman-teman lain, kami silakan. Oke? Nanti kelompok lain juga begitu. Ada? Ada yang tanggapi? Tidak ada lagi, kalau begitu kelompok guru kasih masukan. Kelompok guru yang kasih masukan. Nah, kata kelompok 1 itu berdiri situ. Karena sistem saraf mengirim sinyal. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada salah satu anak yang lambat merespon? Pastinya sinyal itu tidak terkirim dengan baik. Jadi nomor 1 itu masih belum nyambung. Tidak apa-apa, nanti dalam tahap belajar kelompok 1 nanti berbeda. Lalu yang kelompok 2 itu, nomor 2 itu dia punya rangsangan itu menendang kaki. Menendang kaki kemudian sarafnya barisan. Siapa yang menendang kaki? Siapa yang menendang kaki? Lalu otak itu orang terakhir perintah siap, gerakan siap. Boleh? Boleh kan begitu? Rangsangannya menendang kaki, sarafnya barisan, perintahnya siap, gerakan siap. Tidak nyambung dari rangsangan sampai ke gerakan. Tapi tidak apa-apa. Kalau Pak sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekali
lagi yang bicara. Oke, bisa? Kelompok 3. Kelompok 3 menang. Silakan kelompok 3 yang di depan. Halo. Halo Ahmad dan Mola. Halo Ahmad dan Mola. Silakan nomor yang manis begitu di lalu kelas presentasi. Siapa yang buka? Silakan. Silakan. Suara kuat ya, biar teman-teman yang lain dengar. Oh, pertanyaan kah? Pertanyaannya ini. Oke, sistem akan berhenti sejenak karena terlambat mengirim sinyal. Oke. Kalau nomor 2, langsung saja. Panas panas. Yang belakang. Saraf. Coba ulas teman-teman yang dengar. Suara kuat berapa Pak? Suara kuat berapa Pak? Rangsangan, panas panas, saraf, sumsum tulang belakang, otak, tangan, perintah, tarik tangan, gerakan, tarik tangan. Oke. Silakan lanjutkan kelompok 2. Kelompok 3. Kami kelompok 3 memberi kesempatan menjelaskan gerakannya memberi masukan. Silakan. Ada? 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 Tidak ada? Tidak ada? Ada? Oke. Kalau tidak ada, mundur pinjam kertasnya. Kalau tidak masih tetap berdiri. Untuk nomor 1, sistem akan berhenti sejenak karena terlambat mengirim sinyal. Sesuai? Tepat? Tepat? Maksudnya jawabannya tepat? Jawabannya nomor 1 tepat? Tepat. Oke. Yang nomor 2, rangsangan panci panas. Sarafnya itu sumsum tulang belakang. Otaknya itu tangan. Dia punya otaknya itu tangan. Kemudian perintah itu tarik tangan, gerakan tarik tangan. Sudah tepat? Otaknya sudah tepat? Tangan? Hah? Sudah tepat? Sudah? Bapak guru kasih yang nomor 2 ini 90%. Karena yang masih klise itu otak. Otak kan bukan tangan, otak kan tetap otak. Otak yang menerima sinyal. Cara yang belakang kemudian gerakannya tarik tangan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pelan saja. Giliran disuruh jawab paling diam. Giliran suruh tepuk tangan paling keras. Luar biasa. Mana tangan dulu. Oke. Saya cuma ada kelompok saja. Kelompok saya yang presentasi untuk mewakili teman-teman kelompok lain. Ukurnya periksa kembali. Kemudian dengar. Kalau senang. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tunggu sekali lagi, terus lagi. Oke. Selanjutnya, kelas 6 sudah sangat baik sekali dalam menjawab 2 pertanyaan ini. Tanpa secara sadar, kelas 6 sudah memahami materi yang kita pelajari. Pak Guru mau konfirmasi ulang, sistem saraf terbagi atas berapa? 2. Sistem saraf pusat adalah ada apa saja?
materinya sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan kuis. Kuisnya itu dia berkelompok saja. Jadi di sini ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Pertanyaannya akan dilempar secara bergiliran. Dari kelompok 1 punya bagian, kelompok 2 punya bagian, kelompok 3 4. Kamu tulis poin-poinnya. Ini cepat-cepat saya sudah habis. Lihat ini dulu. K1 saja untuk pakai bisa. K1 Kelas. kelompok. Kelompok Edi. K1 K2 K4. Setiap kelompok yang berhasil menjawab nilai 1. Yang tidak berhasil menjawab nilai 0. Ini tidak ada perebutan poin. Jadi murni semua berjalan. Bisa dimulai? Bisa. Ready? Go. Untuk pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan baca. Pilih pernyataan yang paling tepat mengenai fungsi sistem saraf pada manusia. Waktunya 30 detik. Dimulai dari 20 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kunci. Tidak mau diubah lagi. Bisa lihat dong? Jawaban tulisannya. Bisa. 1, 2, 3. Oke, jawaban benar. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. 1, 2, 3. Kelompok 2. Ketika tanganmu tidak sengaja menyentuh benda panas, kamu akan secara otomatis menarik tanganmu kembali. Gerakan ini disebut titik. Kelompok 2 punya bagian. Gerakan ini disebut kelompok 2 C. C kunci. Tidak mau diubah lagi? Oke, 1, 2, 3. Oke. Kelompok 3. Kenapa kelompok 3 saja katanya? Oke, silakan kelompok 3. Berikut ini pernyataan yang tepat dari otak pada tubuh manusia adalah, silakan baca pilihan-pilihannya. C. Yakin? 1, 2, 3. Oke. Kelompok 3 100. Kelompok 4. Kelompok contoh
kendali utama yang mengatur semua aktivitas tubuh, seperti berpikir, mengingat, dan merasakan adalah B. B. Otak. Oke, lanjut. Lanjut kelompok keempat. Tulang yang berfungsi melindungi sistem tulang belakang agar tidak mudah cedera adalah B. Yang melindungi sistem tulang belakang. B. 1, 2, 3. Oke. Sama sebentar. Oke, lanjut. Sampai kelompok berapa? 1. Sekarang kembali ke kelompok keempat. 4, 3, 2, 1. Kelompok keempat. 4, 3, 2, 1. Kelompok keempat. Fungsi utama dari sistem saraf pada tubuh manusia adalah bagian pembeliannya. Silakan. A. 1, 2. Kelompok keempat tambah 1. Oke. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ini gambar fungsi dari sistem saraf pada gambar tersebut yang ditandai dengan warna merah muda adalah di sini menurut lebih kurang. Yang merah muda itu sistem apa? Sistem saraf. A. Lagi 1, 2, 3. Benar lagi. Oke, Anda sudah pintar ya. Kelompok 2. Organ apa saja? Kelompok 2 punya lagi nih. Organ apa saja yang termasuk dalam sistem saraf pusat? Kelompok 2 punya biar putar begini lah, kalau putar bagus ya. Nomor 2 buat ya. Yakin kan? Kunci kelompok 2. Oke, benar. Kelompok 1. Sistem saraf yang bekerja tanpa perlu kamu sadari dan mengatur organ dalam seperti lambung dan usus disebut saraf. merupakan pusat dari sistem saraf pusat dan dilindungi oleh tulang tengkorak adalah
membawa perintah dari otak besar menuju otot tangan agar dapat bergerak atau gerak sadar. Ada jenis saraf. Kalau ketiga, 10, 9, 8, 7, 6. Oke, 1, 2, 3. Salah. Yang dia harus salah mau poin. Kelompok 3 tidak dapat poin. Kelompok 2 siap. Makanya di mana-mana kelompok 3 saja. Silakan yang terjadi secara cepat. Dan tidak sengaja teman seperti menarik tangan saat terkena benda panas di jebur. Kelompok 2 sama kita terdiri kalimatnya beda. Ini siapa orang guru kan? Ini pertanyaannya siapa guru yang sengaja dikasih kelompok 2 pertanyaan kelompok 3. Pokoknya marah guru. Kelompok 1. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir, belajar, dan mengingat adalah bagian otak. Nomor 1 sudah saya orang pintar toh. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir, belajar, dan mengingat adalah 10, 9, 8, 7, 6. D kan? D. 1, 2, 3. Benar. Boleh. Oke, keempat pertanyaan terakhir. Dimulai dari kelompok 1. 1, 2, 3. Gambar. Sistem pada tubuh manusia pada gambar tersebut yang ditandai dengan warna merah muda merupakan sistem yang gitu pada gambar. Amat nomor 1. Yang ditandai dengan warna ungu atau merah muda tuh. Di sini merah muda tapi sana warna ungu. Itu sistem apa? Ini kenapa ketiga? Kunci? Salah. Halo. Kelompok 2. Sistem saraf terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf kamu baru sana nih. Cepat, kalau saya bisa mulai berturut. Jawab. C. 2, 3. Benar. Kelompok
Yang betina sebagai rangsangan adalah C. Yakin? Yakin? Dan sekali kesempatan lagi. C. 1, 2. Tadi pertanyaan terakhir itu kan ketika mencium ini dong, misalkan dong, yang menjadi rangsangan itu adalah aroma masakan. Kenapa? Rangsangan itu kan dia kayak tarik atau mungkin kayak tadi itu kan tempuan adalah rangsangan. Kalau itu cuma membantu mengatur dengan mantu ini saja. Dia kan menjadi rangsangan. Makanya kita mencium bau masakan itu sudah. Mari kita lihat pemenangnya. Pemenangnya adalah kelompok 2 dengan poin 1,500. Dan yang akan diumumkan kedua adalah kelompok 3 dan 2. Nanti kelompok aja ya, dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Pembelajaran kita sudah di penghujung. Ada 3 pertanyaan lagi, silakan tulis di kertas kecil saja. 5 menit dari tulisnya. Sebutkan. Kita sudah mempelajari tentang materi hari ini. Ada 3 pertanyaan. Bukan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Masing-masing. Di kertas. Jadi. Sudah? Jangan jawab yang susah, gerakan refleks setiap hari ini kan banyak. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah saya sudah memahami pelajaran hari ini dengan baik, ya atau tidak? Nanti di ketiga baru kasih alasan. Kalau paham, pahamnya di sebelah mana? Kalau tidak paham, tidak pahamnya di sebelah mana? Itu satu kali di sini. Sudah? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Selesai langsung resminya 20 jam. Silakan berikan alasan. Saya sudah memahami karena apa? Nomor 3 itu. Kalau belum memahami, saya belum memahami karena apa? Belum memahaminya di bagian mana, materi apa?
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan setengah, sembilan, sembilan setengah, 10. Selesai. Tangan. Tangan. Itu begini juga tuh. Belum. Setelah menulis refleksi, maka guru mau kita buat kesimpulan bersama hari ini, yaitu kesimpulannya sistem saraf adalah jaringan komunikasi utama untuk tubuh kita, seperti bekerja seperti pusat komando yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan setiap bagian tubuh lainnya. Ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf ini. Kemudian yang bertugas memproses informasi dan mengambil keputusan adalah sistem saraf pusat. Dia mengirim kembali ke sistem saraf depan. Sampai ke situ kesimpulannya. Ada yang mau bertanya? Sepanjang materi pembelajaran sistem saraf hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada lagi, Bapak Guru kira dan Bapak Guru harap hari ini, pembelajaran hari ini bisa membuat kalian semuanya paham tentang apa itu sistem saraf, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara menjaga sistem saraf dengan baik. Oke? Nah, jadi sekarang Bapak Guru mau tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum pembelajaran hari ini, Bapak Guru minta seorang presidennya berdoa. Ini yang berdoa. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.